Talibanet minta warga yang punya lisensi harus angkat senjata. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengumumkan warga Israel yang memiliki lisensi senjata harus mengangkat senjata untuk mencegah serangan teror. Hal itu disampaikan Naftali Bennett setelah Israel terguncang teror selama beberapa hari terakhir. Sebelumnya, 5 warga Israel tewas dalam serangan kelompok bersenjata Palestina. Waspadalah, siapapun yang memiliki lisensi senjata, inilah senjata, saatnya untuk membawanya, kata Naftali Bennett dikutip dari Jerusalem Post pada Kamis. Bennett juga mengakui Israel saat ini menghadapi gelombang terorisme baru. Setelah masa tenang, ada ledakan kekerasan oleh mereka yang ingin mengajarkan kami, mereka yang ingin menyakiti kami dengan cara apapun, yang kebenciannya terhadap orang Yahudi, terhadap negara Israel membuat mereka gila, kata dia. Pemerintah Israel mendorong upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan Palestina seperti yang diketahui terjadi di Gaza. Naftali Bennett mengklaim Israel telah memiliki pengalaman dalam menangani terorisme. Mereka tidak menghancurkan kami saat itu dan mereka tidak akan menghancurkan kami sekarang, kata Bennett. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid mengatakan, negaranya membutuhkan lebih banyak petugas, polisi di lapangan dan memastikan mencegah terjadinya serangan teror. Dia meminta orang-orang Israel untuk bersatu dalam menghadapi gelombang terbaru. Teroris ingin melihat kerusuhan, kekerasan di jalan-jalan Israel, kata Yair Lapid. Israel telah lama berperang dengan gerilyawan Palestina. Akan tetapi serangan mematikan baru-baru ini yang diklaim atau dipahami oleh kelompok ISIS menimbulkan kekhawatiran terhadap ancaman keamanan baru. Negara Yahudi itu telah memerangi Hamas dan jihad Islam di Gaza. Namun kekerasan baru-baru ini dikaitkan dengan ISIS yang telah meradikalisasi pengikutnya secara online dalam menghilangkan serangan tunggal di banyak negara. Relatif sedikit warga Palestina dan Arab Israel yang bergabung dengan ISIS sebelum kekalahan teritorial terakhir mereka di Suriah. Sebagian besar memiliki untuk tinggal di rumah dan berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Sejak runtuhnya kekuasaan ISIS yang deklarasikan sendiri, kelompok itu telah melemah setelah mendapat pukulan lain ketika pasukan khusus AS pada Februari membunuh pemimpinnya yang saat itu Abu Ibrahim al-Quraisy. Jadi sangat mengejutkan bahwa wakil kota el-Fahm, kota Arab Israel Utara, mengetahui bahwa serangan yang diklaim ISIS pada Minggu telah dilakukan oleh 2 penduduknya. Orang-orang yang diverifikasi oleh intelijen Israel sebagai operator ISIS membunuh 2 petugas polisi di Hadera, 25 km atau 15 mil jauhnya. el-Fahm tentu saja kota yang religius. Tetapi saya terkejut mengetahui bahwa ISIS hadir, kata wali kota Samir Mahamid kepada AFP. Dia mengakui bahwa kotanya, seperti banyak kota di Israel dan tepi barat yang diduduki, dibanjiri senjata sampai karena kejahatan terorganisasi, dan memperingatkan bahwa sosok PSO senjata ini akan dikerahkan ke tempat lain. Ketika polisi menggebrak apartemen salah seorang pria, mereka menemukan materi ISIS. Seorang sumber keamanan mengatakan kepada AFP bahwa salah satu penyerang telah ditangkap pada 2015 ketika berencana untuk melakukan perjalanan ke Suriah. Peniru penembakan Hadera didahului oleh serangan di Israel Selatan yang membuat 4 orang tewas dalam pasukan dan ambulan
dan amukan mobil oleh seorang Arab Israel. Pelaku sebelumnya dipenjara karena mencoba bergabung dengan ISIS di Suriah. Pada Selasa, serangan ketika menguncang Israel, ketika seorang pria Palestina membunuh 5 orang, termasuk seorang polisi, dengan senapan serbu di Bnei-Brak, pinggiran Ultra-Druze, Tel Aviv. Meskipun serangan itu tidak diklaim oleh kelompok manapun, pilihan sasaran sipil yang tampaknya acak meningkatkan serangan ISIS di masa lalu lebih banyak daripada yang dilakukan oleh fraksi-fraksi bersenjata Palestina yang lebih sering menyerang pasukan keamanan Israel. Para ahli mengatakan bahwa meski serangan baru-baru ini bukan bukti peringkatan ancaman ISIS, mereka beresiko menginspirasi orang lain. Ada elemen peniru, kata Hugo Lovat, rekan kebijakan senior di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, karena ada peningkatan jumlah serangan. Ada peningkatan jumlah warga Palestina yang bersedia untuk meningkatkan dan melampiaskan keamarahan dan frustasi mereka. Mitos. Damin Farir, pendiri perusahaan Jihad Al-Islam, memperingatkan bahwa ISIS masih memiliki kemampuan untuk menyerang Israel meskipun ada mitos bahwa itu terlalu sulit. Meskipun kelompok itu sekarang hanya mengoperasikan sel-sel di Suriah dan Irak, mereka mempertahankan kemampuan untuk merencanakan atau melami serangan, kata Free, yang perusahaannya mempelajari jihad dan dunia maya. Israel tetap beradar bahkan jika itu bukan target prioritas, dan ini kisah sukses kecil untuk khilafah baru. Itulah katanya mengacu pada pemimpin baru ISIS, Abu Hasan al-Hasim al-Quraish. Yoram Zoster dari Institut Internasional untuk Kontraterorisme memperkirakan bahwa ada beberapa lusin penduduk pendukung ISIS di Israel. Saya tidak akan menganggap sel ini berarti ada organisasi ISIS di Israel, betul katanya. Itu keputusan operasi lokal tambah Sweetware yang mengembangkan kepenilaian umum bahwa operasi ISIS cenderung bertindak sendiri sehingga lebih sulit untuk mengantisipasi dan mencegah serangan. Hamas dalam beberapa tahun terakhir memerangi elemen-elemen ISIS yang berusaha membangun pijakan di Gaza. Tetapi Hamas menyebut baik serangan-serangan baru-baru ini yang memuji penembakan Selasa sebagai operasi heroik. Seorang sumber keamanan Israel berbicara dengan syarat anonim, mengatakan bahwa Hamas tidak menginginkan perang sekarang, tetapi ingin menjaga konflik dengan Israel tetap hidup. Demikianlah jelasnya.